Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang menu deals di Deskera CRM. Jadi di sini adalah poin-poin yang akan kita bahas, mulai dari menu deals, pipeline, custom field, detail deals, close won, dan close loss. Jadi saya sudah di Deskera CRM-nya, kita langsung masuk ke menu deals. Oke, nah di kiri atas, di sini kita bisa menambahkan pipeline yang kita punya sendiri ya. Jadi pipeline di sini adalah metode penjualan yang kita bisa um, definisikan dengan membuat tahapan-tahapan seperti ini. Jadi kita bisa buat pipeline versi kita sendiri. Jadi kita tinggal klik Add Pipeline yang di tombolnya ada di paling atas. Jadi saya klik Add Pipeline. Contoh di sini saya namakan pipeline-nya pipeline Andra. Nah, di sini saya beri nama lead masuk. Saya tambahkan tahapan yang baru lagi, misalnya ini meeting pertama. Saya bisa tambahkan keterangan di sini, keterangan lead baru dapat. Terus meeting pertama, set meeting pertama. Jadi help text di sini nanti akan muncul ketika kita atau user mengarahkan kursornya ke header dari tahapan tersebut. Oke, jadi seperti ini. Dan kita juga bisa memberikan info berapa probability. Di sini lebih ke informasi, jadi saya bisa masukkan 10% misalnya. Terus kalau sudah masuk ke meeting pertama, misalnya bisa diasumsikan itu sudah 30%. Terus misalnya saya langsung masuk ke meeting kedua, 40% misalnya. Dan berikutnya tahapan negosiasi 60%. Nah, di sini ada informasi tambah juga untuk routing days. Jadi di sini kita bisa highlight routing days. Routing days itu adalah hari, jumlah hari di mana deals tersebut tidak mempunyai activity atau dalam keadaan idle selama berapa hari. Jadi di sini ada keterangan, kita masukkan keterangan berapa hari routing days-nya. Nah, jadi seperti itu, di sini kita bisa langsung simpan. Jadi di sini saya simpan langsung, pipeline Hunter. Oke, pipeline Hunter sudah berhasil disimpan. Di sini kita bisa lihat yang kita tambahkan itu nanti akan muncul di baris paling atas nih. Jadi, nah kita bisa tambahkan deals yang baru. Jadi deals. Nah, deals ini adalah mungkin bisa dibilang di sini adalah project atau prospek atau peluang bisnis yang kita bisa convert ke sales. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai deals. Contoh misalnya saya buatkan permintaan atau langsung pengadaan ya, pengadaan komputer misalnya, komputer SD Maju Jaya. Kontaknya saya taruh Ibu Trista contoh, terus kemudian organisationnya akan otomatis mengikuti dengan kontak name-nya ya. Dan kita bisa masukkan informasi tambahan seperti email di kontak tersebut, dan juga di sini ada keterangan owner, sub-owner, visibility, apakah deal ini bisa dilihat oleh tim kita atau hanya bisa dilihat oleh kita sebagai usernya langsung, atau bisa dilihat oleh semua user. Dan kita bisa masukkan estimasi nilai value-nya, nilai harga dari prospek ini atau peluang ini. Kita bisa pilih di sini pipeline. Jadi kita bisa pada saat input deals, kita masih bisa pindahkan dia ke pipeline yang lain. Dan juga di sini untuk tahapannya, jadi tahapannya kita bisa setting di sini. Jadi kalau saya set langsung di sini, berarti kita input deals pengadaan
komputer SD Maju Jaya ini, dia akan langsung masuk ke tahapan negosiasi. Jadi saya balikin lagi ke lead masuk. Di sini ada keterangan closing date, deals date, custom field. Custom field ini lebih ke informasi tambahan yang nanti kita bisa gunakan untuk filtering di sini ya. Jadi saya tidak ubah lagi yang di custom field-nya, saya langsung klik save. Nah, jadi sekarang deals-nya sudah berhasil dibuatkan, pengadaan komputer SD Maju Jaya. Saya bisa tambahkan activities di dalamnya. Jadi di sini kita bisa edit, kita bisa delete, kita bisa set jadi won, bisa set jadi loss. Dan saya juga bisa buat langsung activity. Jadi contoh kalau saya buat activity call, saya klik aja langsung ini. Jadi di sini saya akan masuk ke dalamnya, ke dalam dari deals ini. Caranya tinggal kita masuk, kita klik saja langsung kotaknya. Dan ya, ini halaman detailnya ya. Jadi ini halaman detailnya, kita bisa lihat di sini di halaman detail, kita bisa track email conversation dengan kontak tersebut. Jadi kontak Ibu Trista, kita bisa create email di sini langsung. Kita bisa kirim. Subjeknya apa? Apakah perlu ditambahkan dokumen pendukung misalnya? Ini email perkenalan misalnya. Produk send. Jadi nanti sudah langsung terkirim email dari user saya, Handra, terus dikirim ke alamat email yang tadi, dan di sini kita bisa lihat lampirannya ya, lampiran bisa dilihat dan bisa di-download juga. Dan kalau nanti user tersebut reply ke thread ini, ke email yang sama, otomatis Deskera akan langsung mengelompokkan ke sini juga ya. Jadi di reply-nya harus di thread yang sama. Kalau tidak, nanti Deskera tidak akan bisa menangkap dan nggak bisa menampilkan email tersebut di sini. Jadi kalau tidak, itu kalau misalnya usernya tidak reply langsung dari email yang kita buat. Nah, setelah itu di sebelahnya ada activities atau kegiatan terkait deals tersebut. Jadi saya bisa langsung buat create activity di sini. Misalnya meeting pertama SD Maju Jaya, direncanakan besok misalnya. Terus jamnya misalnya pagi jam 8, saya set langsung. Meeting pertama, saya bisa assign ke tim saya yang lain. Di sini link to adalah nama deals-nya ya. Jadi link to ini adalah nama deals-nya, contact person, organization, dan kita bisa lihat availability dari jadwalnya kita di sini. Dan kita bisa kirim reminder ke assignee, dan juga ke contact. Jadi di sini saya langsung save. Nah, begitu kita sudah save, nanti di sini akan ada ini ya. Jadi di sini sudah ada di pengelompokan activities yang harus dikerjakan di hari ini, activities yang akan dikerjakan di kemudian hari, dan juga activities yang telah lewat. Kita bisa masukkan notes, meeting summary tanggal 29 April misalnya. Satu keperluan pengadaan komputer 30 unit misalnya ya, contoh. Terus saya bisa tambahkan lampiran di sini. Saya klik add notes, nanti dia akan membuatkan satu sticky notes di sini. Saya bisa tambahkan notes yang lain lagi. Meeting summary 20 April misalnya. Jadi ini lebih ke keterangan.
ketemu dengan PIC Ibu Trista misalnya di SD Maju Jaya, pengadaan komputer, misalnya pengadaan komputer, pengadaan contoh server, kita bisa tambahkan dokumen pendukung lagi, terus kita klik Add Notes. Jadi nanti ya tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga kita bisa klik untuk set status deals ini menjadi deals won ataupun deals lost ya. Dan di yang terakhir kita bisa track lognya. Jadi untuk setiap perubahan yang sudah kita lakukan, ini nanti akan ke track di sini. Jadi contoh misalnya kalau saya edit deals-nya di sini, untuk contoh di sini saya akan ubah tahapannya menjadi masuk ke meeting pertama misalnya. Jadi saya simpan. Nah, nanti di lognya nanti akan ada keterangan kalau user Handra telah mengubah deals pengadaan komputer SD Maju Jaya ke tahapan meeting pertama. Nah, jadi itu cara lain untuk mengupdate tahapannya ya. Jadi cara selain masuk ke dalam deals tersebut, kita bisa drag and drop saja langsung ke tahapan yang kita mau. Jadi seperti ini. Nah, selain tampilan model Kanban seperti ini, jadi model Kanban, di mana statusnya langsung dikelompokkan per tahapannya. Jadi selain itu kita bisa view dalam bentuk table. Jadi kalau saya klik di sini, nanti akan muncul dalam bentuk table. Dan kita bisa filter. Jadi filtering tadi ada di dua view tadi ya, di view model Kanban ataupun di view table seperti ini. Dan di sini saya bisa langsung tambahkan custom field untuk filter misalnya. Saya bisa search by name, mungkin saya pakai pipeline yang deals-nya banyak ya, biar kelihatan. Oke. Oke, sudah muncul. Misalnya saya mau cari deals yang ada kata-kata komputer. Nah, nanti akan difilter deals mana saja yang mempunyai kata-kata komputer. Jadi di sini muncul tiga deals dan statusnya open. Ownernya di sini bisa kelihatan ada Handra dan juga ada Mulyo Budi Sutosai. Jadi kita juga bisa filter berdasarkan owner di sini. Jadi saya hanya mau lihat yang ownernya saya misalnya. By filter. Jadi yang muncul nanti yang ownernya saya. Ini saya bisa close dan saya bisa clear lagi filternya. Dan saya bisa balikin lagi ke model Kanban tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga membantu. Terima kasih atas waktunya.